Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel ini. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas, namun sebelum itu, mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Namanya Rian. Pemuda sederhana asal Jawa Barat, sebuah desa kecil di kaki gunung. Ia merantau ke Jakarta, lalu nasib membawanya bekerja sebagai sopir pribadi sebuah keluarga ekspatriat asal Turki yang tinggal di kawasan elit Menteng. Majikannya, Mr. Demir, adalah seorang pengusaha tekstil besar, dan istrinya, Madam Lela, seorang wanita elegan yang sangat menjaga adat dan kehormatan keluarga. Namun, satu yang tak pernah Rian duga, hidupnya akan berubah total setelah mengenal Aileen, putri semata wayang Mr. Demir. Aileen, gadis 19 tahun yang baru lulus sekolah internasional, punya karakter berbeda dari keluarganya. Ia ceria, ramah, dan sering merasa kesepian karena kedua orang tuanya sibuk bekerja. Yang selalu ada untuknya justru Rian, pemuda 25 tahun yang selalu mengantar jemputnya, sabar, dan pelan-pelan membuatnya nyaman. Hubungan mereka awalnya hanya sebatas canda tawa di dalam mobil. Tapi kebersamaan yang terlalu sering membuat kedekatan itu berkembang menjadi benih cinta. Rian sendiri awalnya menahan diri, sadar batasan status sosial dan budaya. Tapi Aileen lah yang terus mendekat, mengirim pesan tengah malam, curhat, hingga meminta ditemani ke tempat-tempat yang tidak diketahui orang tuanya. Dan malam itu, mereka terlalu larut dalam perasaan. Di villa keluarga Demir di puncak, saat hujan mengguyur deras dan listrik padam, hanya mereka berdua yang ada di sana. Takdir pun terjadi. Sebulan berlalu. Aileen murung. Wajahnya pucat. Madam Lela mulai curiga. Setelah diperiksa ke dokter, hasilnya mengguncang keluarga Turki itu. Aileen H4ml, teriak Mr. Demir dengan bahasa Turki, membanting vas bunga di ruang tamu. Siapa laki-lakinya, Aileen? Siapa? Bentak Madam Lela sambil menahan air mata. Dengan suara gemetar, Aileen menunjuk Rian yang saat itu sedang memarkir mobil di luar. Seisi rumah hening. Rian! Masuk kamu, suara Mr. Demir menggelegar. Rian masuk, tidak tahu apa yang sedang menunggunya. Begitu masuk, tamparan keras Madam Lela mendarat di pipinya. Mr. Demir nyaris menonjoknya jika saja tidak ditahan oleh Aileen. Bajingan, kau permalukan keluarga kami. Anak kampung berani menodai putriku? Rian hanya tertunduk, menahan malu, takut, sekaligus bingung harus berkata apa. Aileen menangis dan berkata, aku yang ingin, bukan Rian. Dia tidak bersalah. Tapi omongan Aileen tak mengubah kemarahan orang tuanya. Hari itu juga, Rian dipecat dan diusir tanpa diberi waktu membereskan barang-barangnya. Berita itu menyebar cepat. Tetangga-tetangga ekspatriat lain pun tahu. Rian pulang ke Jawa Barat, membawa aib dan luka. Ibunya syok, menangis tiap malam. Ayahnya, seorang petani tua, sempat ingin menyeret Rian ke kantor polisi agar dianggap bertanggung jawab, tapi urung setelah tahu bahwa anaknya tak memaksa. Di sisi lain, Aileen justru nekat. Ia kabur dari rumah, menyusul Rian ke Jawa Barat. 3 hari kemudian, gadis berkulit putih itu muncul di rumah panggung sederhana milik keluarga Rian. Aku mau tinggal di sini. Aku mau Rian jadi ayah dari anakku. Ibunya Rian pingsan. Warga kampung heboh. Gadis Turki datang ke desa terpencil demi pemuda sopir. Beberapa tetua kampung sempat ingin mengusir Aileen, tapi Rian berdiri melindungi. Dia perempuan yang aku cintai, dan aku akan bertanggung jawab, katanya mantap. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, dengan suasana yang canggung. Mr. Demir dan Madam Lela tak datang. Tapi Aileen tetap tersenyum, bahkan bahagia dengan kesederhanaan kampung itu. Beberapa bulan kemudian, kelahiran anak mereka membuat berita ini viral. Wartawan berdatangan. Dan saat wajah bayi itu muncul di televisi, tangis Madam Lela pecah di Istanbul. Aileen bahagia, kita yang egois, bisiknya pada suaminya. 1 tahun setelah peristiwa itu, mobil hitam mewah berhenti di depan rumah panggung itu. Mr. Demir dan istrinya datang dengan cucu boneka di tangan mereka, dan untuk pertama kalinya, mereka memeluk Rian, menantu yang dulu mereka benci. Karena kadang cinta memang tak mengenal batasan budaya, kasta, atau bahasa. Cinta hanya tahu satu arah, kemana hati pergi. 1 tahun sudah berlalu sejak pernikahan sederhana itu. Desa Jawa Barat kini menjadi rumah baru bagi Aileen. Ia belajar bahasa Indonesia perlahan, mengenal tetangga, ikut membantu ibu mertua menyiangi sayur, bahkan mulai menjual roti ala Turki buatannya di pasar kecil. Banyak warga yang awalnya menolak kehadirannya, kini mulai tersenyum ramah saat berpapasan.
Sementara Rian bekerja keras di ladang ayahnya di pagi hari, lalu sore hingga malam dia mengantar sayur ke kota menggunakan motor pinjaman. Mereka memang belum punya apa-apa, tapi wajah Aileen selalu berbinar setiap kali melihat Rian pulang ke rumah sambil menggendong bayi laki-laki mereka, Emir. Meski hanya tempe dan nasi, asal kau dan Emir di sampingku, rasanya ini surga, ucap Aileen malam itu, sambil memeluk suaminya di bawah cahaya lampu minyak. Tapi tidak semua hal berjalan mulus. Suatu pagi, datanglah utusan dari kedutaan Turki ke rumah mereka. Dua pria tinggi besar berdasi resmi, membawa surat dari Istanbul. Aileen yang membukanya. Matanya melebar. Apa itu? Tanya Rian, cemas. Aileen menatapnya, pelan-pelan duduk, lalu berkata lirih, orang tuaku menuntut agar Emir dibawa ke Turki. Mereka ingin mengasuh cucu mereka di sana. Kalau tidak, mereka akan menggunakan jalur hukum internasional. Rian langsung berdiri. Matanya merah. Apa-apaan ini? Mereka dulu menolak kita. Mengusirku. Sekarang mau ambil anakku? Aileen tak bisa menjawab. Ia tahu, hukum bisa saja berpihak pada orang tuanya jika Emir dianggap warga Turki. Hari-hari setelah itu dipenuhi kecemasan. Rian bahkan sempat tidak pulang semalaman karena marah dan bingung harus berbuat apa. Sementara Aileen, diam-diam menulis surat panjang kepada ibunya. Dalam surat itu, ia menulis, "Ibu, aku tahu kalian kecewa dulu. Tapi aku hidup bahagia di sini. Emir tidak butuh istana, dia butuh cinta. Dan Rian memberikannya lebih dari yang bisa kalian bayangkan." Tanpa diduga, surat itu menyentuh hati Madam Lela. 2 minggu kemudian, sebuah mobil besar muncul lagi di desa. Tapi kali ini bukan utusan. Mr. Demir dan istrinya datang sendiri, tanpa pengawal, tanpa sombong. Mereka turun dari mobil, membawa boneka besar dan sepiring kebab hangat. Rian yang sedang memotong bambu di halaman, langsung siaga. Ia pikir akan ada pertengkaran. Tapi Madam Lela langsung mendekap Aileen dan menangis dalam pelukannya. Mr. Demir hanya berdiri canggung, lalu berjalan pelan ke arah cucunya yang digendong ibu Rian. "Saya minta maaf," ucap Mr. Demir pelan. "Saya keras kepala. Tapi, saya lihat dari surat Aileen, kalian lebih baik dari yang saya kira." Hari itu menjadi titik balik. Keluarga dua dunia itu duduk bersama dalam satu meja bambu. Tak ada kursi empuk, tak ada AC, hanya nasi jagung dan tahu goreng yang disantap sambil tertawa. Emir bermain di tanah, dan untuk pertama kalinya, Rian dipanggil, "Anak," oleh Mr. Demir. Beberapa bulan setelah itu, keluarga Demir kembali ke Turki. Tapi mereka memberikan hadiah tak terduga sebelum pulang, 1 unit mobil pick-up dan modal kecil untuk membuka usaha. "Gunakan ini, jadikan hidup kalian mandiri. Dan kalau Emir besar nanti, bawalah dia ke Istanbul. Kami akan menerimanya dengan bangga," ujar Mr. Demir sambil tersenyum tipis. Rian memeluk pria yang dulu memukulnya dengan tatapan kebencian. Kini pelukan itu hangat dan tulus. Rian dan Aileen akhirnya membuka usaha kecil, roti rakyat rasa Turki. Aileen membuat roti khas negaranya, Rian yang mengantar pesanan ke kota. Dalam waktu 6 bulan, usaha mereka mulai dikenal. Nama Rian mulai disebut di media sosial karena kisah cinta lintas negara yang menginspirasi. Beberapa konten kreator bahkan datang meliput langsung. Suatu pagi, Aileen masuk ke dapur dengan wajah cerah. "Rian, ada undangan wawancara TV swasta nasional." Rian kaget. "TV? Wawancara apa?" "Mereka ingin dengar langsung kisah kita. Dari awal sampai sekarang." Rian menatap Emir yang sedang tertidur di buayan. Hatinya penuh haru. Dulu dia hanya pemuda kampung, sopir rendahan, dicaci dan dihina. Kini, dia jadi simbol cinta, kerja keras, dan keberanian melawan perbedaan. Dan di sampingnya, Aileen tersenyum, bukan sebagai gadis Turki 3 tahun telah berlalu. Desa Jawa Barat tak lagi sama. Jalan tanah yang dulu becek kini sudah dicor berkat gotong royong warga dan sumbangan dari beberapa relawan yang terinspirasi kisah Rian dan Aileen. Warung kecil, roti rakyat rasa Turki, pun kini telah berubah menjadi toko roti mungil dengan papan kayu bertuliskan nama yang sama, dihias bendera kecil Indonesia dan Turki berdampingan. Usaha mereka sukses. Pelanggan dari kota datang tiap akhir pekan. Bahkan pesanan daring pun membludak. Banyak yang penasaran dengan rasa roti cinta lintas negara, buatan Aileen dan ketulusan pelayanan Rian yang tak pernah berubah. Sementara itu, Emir, anak mereka, tumbuh menjadi bocah ceria berumur 3 tahun, dengan mata abu-abu seperti ibunya dan kulit sawo matang seperti ayahnya. Emir sering bicara campur-campur, "Mama, aku lapar, ekmek 1,"
Ya, ekmek, roti dalam bahasa Turki. Kebahagiaan itu akhirnya menarik perhatian seorang produser film dokumenter dari Turki bernama Ferhat Yilmaz. Ia datang ke toko mereka suatu pagi, membawa kru kecil dan penerjemah. Aku ingin mengangkat kisah kalian untuk ditayangkan di stasiun televisi Turki. Kisah cinta, perjuangan, perbedaan, semuanya menyentuh. Banyak orang Turki tak percaya bahwa Aylin benar-benar hidup di desa seperti ini, katanya sambil menyesap teh hangat buatan Aylin. Rian sempat ragu. Ia bukan orang yang suka sorotan. Tapi Aylin menyentuh tangannya dan berkata, izinkan dunia tahu bahwa cinta itu bisa tumbuh di ladang, bukan hanya di gedung tinggi. Dokumenter itu akhirnya tayang. Judulnya, Kalbim Jawabarda, Hatiku di Jawabar. Dan seperti hujan deras di musim kemarau, reaksi publik luar biasa. Aylin jadi inspirasi di Turki. Banyak anak muda yang terinspirasi untuk melawan stereotip keluarga. Bahkan, majalah gaya hidup terkenal Turki menempatkan Aylin sebagai wanita inspiratif tahun ini. Lalu datang undangan besar itu, undangan dari Presiden Turki. Ya, mereka diminta hadir dalam acara kebudayaan di Istanbul sebagai simbol hubungan erat antar bangsa. Biaya ditanggung penuh. Bahkan Emir Demir sendiri yang mengirimkan tiket dengan sepucuk surat. Nak Rian, ini saatnya kau dan cucumu melihat tanah kelahiran ibunya. Jangan takut. Rumah kami kini adalah rumahmu juga. Demir, perjalanan ke Istanbul bukan hal mudah. Itu pertama kalinya Rian naik pesawat. Sepanjang perjalanan, tangannya tak lepas dari genggaman Aylin. Sesampainya di sana, Rian disambut bukan sebagai mantan sopir, tapi sebagai keluarga besar Demir. Rumah mereka seperti istana, tapi yang membuat Rian tersentuh bukan kemewahan itu, melainkan pelukan hangat dari orang tua Aylin, yang dulu ingin memisahkan mereka. Acara kebudayaan pun berlangsung meriah. Rian dan Aylin tampil membagikan roti Turki yang dibuat di dapur kecil mereka di Indonesia. Saat giliran mereka naik ke panggung, ribuan orang bersorak. Aylin berbicara dalam bahasa Turki. Saya putri Turki yang menemukan cinta sejati di desa kecil Indonesia. Saya belajar bahwa cinta itu tidak butuh status, tapi butuh keberanian. Dan Rian adalah keberanian saya. Rian tak paham sepenuhnya apa yang dikatakan Aylin, tapi ketika ribuan mata menatapnya haru, dan tepuk tangan menggema, ia tahu, ia telah diterima. Malam itu, di balkon kamar hotel menghadap Bosforus, Rian duduk memandangi lampu-lampu Istanbul. Dulu aku hanya mimpi bisa punya motor sendiri. Sekarang, kita ke Turki, gumamnya pelan. Aylin duduk di sampingnya, menyandarkan kepala. Bukan karena kita kaya, tapi karena kita saling percaya. Tiba-tiba, Emir datang membawa kertas gambar. Ia menggambar rumah panggung kecil dengan bendera Indonesia dan Turki di atapnya. Papa, Mama, pulang yuk. Rian dan Aylin saling pandang. Mereka tahu, meskipun Istanbul memberi banyak kenangan, rumah mereka tetap di Jawabar. Keesokan harinya, mereka pulang. Tapi kali ini, bukan sebagai mantan sopir dan gadis kaya. Melainkan sebagai pasangan yang telah membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal kasta, negara, atau peta. Manja, tapi sebagai istri petani yang bangga dengan kehidupannya. Beberapa tahun setelah mereka kembali dari Istanbul, kehidupan di desa Jawabar tetap berjalan dengan damai. Roti rakyat rasa Turki, kini bukan hanya toko roti, melainkan simbol dari perjuangan, cinta, dan persatuan dua dunia yang berbeda. Aylin dan Rian berhasil mengembangkan usaha mereka, menyerap inspirasi dari setiap sudut kehidupan mereka. Dari sekedar membuat roti, kini mereka memiliki kafe kecil di depan toko, dan berbagai produk Turki mulai diproduksi sendiri, seperti teh, kebab, dan bahkan karpet kecil buatan Aylin. Namun, di balik kesuksesan itu, ada satu impian besar yang belum mereka wujudkan, pendidikan untuk anak-anak desa. Rian selalu merasa, meskipun mereka berdua berhasil mengubah kehidupan mereka, banyak anak di desa yang masih kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak semua orang bisa pergi ke kota besar untuk bersekolah, dan banyak dari mereka yang terjebak dalam rutinitas pertanian tanpa kesempatan untuk bermimpi lebih. Jika kita bisa sukses dengan roti, mengapa kita tidak bisa sukses dengan memberikan masa depan kepada anak-anak desa, ujar Aylin suatu malam saat mereka sedang merencanakan langkah selanjutnya. Rian mengangguk setuju. Ia tak ingin Emir tumbuh di desa yang kekurangan fasilitas, di mana impian bisa hilang begitu saja karena ketiadaan akses. Aylin mulai menghubungi teman-temannya di Istanbul, meminta dukungan. Sementara itu, Rian menyusun rencana bersama warga desa untuk mendirikan sebuah sekolah. Sekolah yang menggabungkan kurikulum tradisional dan kurikulum internasional,
membuka peluang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, sebuah bangunan sekolah sederhana berdiri megah di tengah desa. Bangunan itu bukan hanya sekedar ruang belajar, tetapi juga sebuah pusat kegiatan yang mencakup perpustakaan, ruang seni, dan bahkan ruang komputer. Aylin, dengan bantuan beberapa sukarelawan dari Turki, mengajarkan bahasa dan budaya Turki kepada anak-anak desa, sedangkan Rian dan beberapa guru lokal mengajarkan keterampilan praktis seperti pertanian modern, kerajinan tangan, dan kewirausahaan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, mereka masih harus berhadapan dengan tantangan besar. Beberapa orang tua di desa merasa khawatir, takut pendidikan tinggi akan membawa anak-anak mereka pergi dari desa. Mereka tidak siap melihat anak-anak mereka menginginkan sesuatu lebih dari sekedar bertani. Suatu sore, setelah kegiatan belajar mengajar selesai, Rian berdiri di depan kelas. Ia melihat beberapa wajah orang tua yang terdiam di pintu sekolah, menatapnya penuh keraguan. Rian menyadari, meskipun mereka sudah membuat perubahan besar, tidak semua orang siap menerima perubahan itu. Ia mengajak mereka duduk di depan kelas, di bawah pohon besar yang biasa digunakan warga untuk berkumpul. "Saudaraku, aku tahu kalian khawatir," Rian memulai, suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Tapi kalian harus ingat, pendidikan bukan berarti anak-anak kita akan meninggalkan desa ini. Mereka akan kembali membawa ilmu dan membuka lebih banyak peluang, bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi untuk kita semua." Aylin berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Rian erat. "Kalian semua adalah bagian dari keluarga besar ini. Tidak ada yang ingin pergi dari rumahnya. Kami hanya ingin mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk memilih jalan hidup mereka." Salah seorang pria tua, Pak Tarsa, yang dikenal cukup skeptis terhadap perubahan, akhirnya berdiri dan berbicara. "Aku melihat kalian tidak hanya berbicara tentang roti atau kebab, tetapi tentang masa depan. Aku setuju, kita butuh pendidikan. Itulah titik balik yang dinanti-nanti." Perlahan, dukungan dari warga semakin menguat. Orang tua yang awalnya ragu mulai mengizinkan anak-anak mereka bersekolah. Semakin banyak anak yang mendaftar, dan anak-anak yang paling pintar mulai menunjukkan minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di hari peresmian sekolah, sebuah acara kecil digelar. Rian dan Aylin berdiri bersama warga desa yang kini menjadi keluarga besar mereka. Sebuah plakat kecil terpasang di depan bangunan dengan tulisan, "Sekolah Jawabar Cerdas," sebagai simbol dari perubahan besar yang telah mereka mulai. Emir, anak mereka yang kini berusia 6 tahun, berjalan memegang tangan Aylin. "Mama, Papa, aku ingin jadi guru nanti," serunya ceria. Rian dan Aylin saling pandang, tersenyum lebar. Meskipun perjuangan masih panjang, mereka tahu bahwa mereka telah menanamkan benih yang akan berkembang menjadi pohon besar yang memberikan manfaat untuk generasi selanjutnya. Sekolah Jawabar Cerdas tak hanya mengubah nasib anak-anak desa, tetapi juga menciptakan gelombang perubahan yang meluas. Berita tentang sekolah ini menyebar ke desa-desa sekitar, bahkan ke kota-kota besar. Orang tua yang dahulu merasa tidak ada harapan untuk anak-anak mereka kini melihat masa depan yang lebih cerah. Dan bagi Rian dan Aylin, itu adalah kemenangan terbesar mereka, lebih dari sekedar roti dan kebab. Seiring berjalannya waktu, mereka merencanakan untuk memperluas sekolah ini, menghubungkannya dengan lembaga pendidikan di Turki dan Indonesia, sehingga membuka pintu internasional bagi anak-anak desa. Mereka tahu, meskipun perjalanan panjang telah dimulai, ini baru permulaan dari kisah besar yang akan terus mereka tulis bersama.